Samsung dikabarkan akan merilis Galaxy A25 5G di pasar Indonesia sebagai suksesor dari generasi sebelumnya A24. Soalnya, di toko online Indonesia saat ini para reseller udah mulai ngebuka pre-order buat Galaxy A25 5G ini. Rata-rata harga yang ditawarkan penjual itu di kisaran 3,9 sampai 4,3 jutaan. Setelah perilisan perdananya di Vietnam dan global, banyak netizen yang bertanya-tanya apakah seri terbaru ini layak dinantikan atau mending skip aja. Soalnya dari segi harga, sekarang naik jauh lebih tinggi dibanding Galaxy A24 yang dibanderol 3 jutaan. Yuk kita bahas. Oh ya, kali ini gue nggak bakalan bahas soal desain ya, soalnya bentuk HP ini nyaris nggak ada perubahan, pokoknya mirip sama A15 series yang kemarin gue pernah bahas. Di sektor layar juga masih pakai 6,5 inci, panelnya Super AMOLED, resolusinya Full HD+, cuman kali ini resolusinya naik jadi 120 Hz. Level kecerahannya di 1000 nits dengan kerapatan layar di 396 ppi. Fitur tambahan di layarnya ini udah support HDR10+, Dolby Vision, dan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Kalau soal urusan layar, Samsung emang nggak pernah gagal, apalagi kualitas AMOLED-nya yang terkenal gonjreng. Cuman agak disayangkan, kenapa harganya makin naik, tapi masih betah pakai water drop, ditambah bezel bawahnya yang setebal harapan ortu. Buat fotografi, Samsung A25 5G ini udah dibekali OIS di kamera utamanya yang resolusinya 50 megapiksel, ada ultrawide 8 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan kamera selfie 13 megapiksel. Perekaman video di kamera belakangnya ini bisa sampai 4K 30 fps dan video selfie di Full HD 30 fps aja. Di sektor performa, kali ini Samsung pakai Exynos 1280 yang proses fabrikasinya 5 nanometer. Chipset ini punya kecepatan clock speed 2,4 GHz dengan GPU Mali G68. Kalau chipsetnya oke lah upgrade dibanding A24 yang pakai Helio G99. Tapi prosesor ini pernah dipakai juga di Galaxy M34 5G yang tergolong masih baru rilis di Indonesia. Skor Antutu Exynos 1280 ini bisa dapat di angka 415.000 poin. Chipset Exynos ini dipadukan dengan dua opsi RAM, mulai 8/128 dan 8/256 GB. Jenis RAM yang dipakai LPDDR4X dan storage UFS 2.2. Sedangkan buat softwarenya, Samsung A25 5G ini udah jalan di One UI 6 dengan Android 14 terbaru. Seperti biasa, buat dukungan update OS-nya bisa naik sampai 4 kali dan security patch 5 tahun. Mungkin alasan Samsung naikin harga di seri terbaru ini karena dibantu softwarenya yang terkenal friendly dan nggak ada iklan. Kalau kapasitas baterainya sendiri, standar aja di 5000 mAh yang didukung fast charging 25 watt. Dan seperti biasa, adaptornya dijual terpisah ya guys. Lanjut buat konektivitasnya, HP ini udah 5G, NFC, Bluetooth 5.3, dan Wi-Fi 5. Kemudian di bagian speaker, udah stereo with Dolby Atmos, side fingerprint, port 3,5 mm, port Type-C, slot microSD, dan gyroscope hardware. So, kesimpulannya, HP ini cuma upgrade di chipsetnya aja. Terus resolusi kamera ultrawide juga naik, dan refresh rate layar lebih tinggi. Pertanyaan gue, kira-kira HP ini worth it nggak sih dengan harga mulai 3,9 sampai 4,3 jutaan? Tapi kalau dipikir-pikir, ini mah kayak spek M34 5G nggak sih? Cuman bedanya M34 itu speakernya mono dan baterai jumbo di 6000 mAh. Ya udah kita lihat aja di tahun depan, semoga aja harganya sedikit lebih murah lah. Ya udah, segitu aja buat video kali ini. Thanks yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.